Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami mengenai sitoplasma dan organel sel. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Elvina Nadia selaku moderator pada kesempatan kali ini. Adapun Prof. Makram Muhammad sebagai pemateri, Indah Resti Wahyuni sebagai pemateri, Laude Muhammad Faizul Haq sebagai pemateri, dan Miftahul Hukmi Mansur sebagai pemateri. Tak perlu berlama-lama, baik langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang definisi dan fungsi sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel, dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel, dan vesikula yang menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma bersifat koloid. Ukuran partikel yang terlarut adalah 0,001 sampai 0,1 mikron dan bersifat transparan. Sitoplasma terdapat di dalam sel tapi berada di luar nukleus dan organel-organel sel. Selanjutnya, organel yang terdapat dalam sitoplasma yang pertama mitokondria, berfungsi dalam proses oksidasi dan pembentukan energi. Yang kedua ada lisosom, berperan dalam proses matinya sel-sel. Yang ketiga ribosom, sebagai tempat berlangsung sintesis protein. Yang keempat badan Golgi, berfungsi secara aktif dalam sekresi dan sintesis polisakarida. Yang kelima plastida, di dalamnya terkandung klorofil, berfungsi dalam fotosintesis. Yang keenam ada vakuola, berfungsi menyimpan zat makanan. Dan yang terakhir retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar sebagai tempat melekatnya ribosom atau sintesis protein. Retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesis lipid. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kedua. Saya persilahkan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dan beberapa jenis organel sel beserta fungsinya. Organel sel adalah struktur subseluler yang menyusun sel dan menjaga sel tetap hidup. Fungsi organel sel adalah untuk menjaga keseimbangan atau homeostatis di dalam sel. Contoh organel sel adalah nukleus, ribosom, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Organel sel yang hanya ada pada tumbuhan antara lain plastida, vakuola, dan dinding sel. Jenis-jenis organel sel beserta fungsinya: yang pertama membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai sarana perpindahan keluar masuknya material sel. Yang kedua nukleus yang berfungsi untuk menyimpan DNA sel. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri ketiga. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kemudian selanjutnya yaitu ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada mitokondria, berfungsi dalam proses oksidasi dan pembentukan energi. Kemudian ada retikulum endoplasma. Yang pertama yaitu retikulum endoplasma kasar sebagai tempat melekatnya ribosom atau sintesis protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesis lipid. Kemudian ada badan Golgi yang berfungsi secara aktif dalam sekresi dan sintesis polisakarida. Kemudian ada lisosom yang berperan dalam proses matinya sel-sel, dan ada peroxisol berfungsi untuk melindungi tubuh dari molekul bernama reaktif oksigen spesies atau ROS yang bisa menghancurkan sel. Kemudian ada sentrial yang berperan dalam proses pembelahan sel, pergerakan kromosom, dan pergerakan sel. Dan kemudian ada vakuola yang berfungsi sebagai penyimpan makanan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri terakhir. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi organel sel yang selanjutnya ialah dinding sel atau tembok sel. Dinding sel merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang untuk sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan alga. Meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berlainan, dinding sel berfungsi untuk mencegah sel untuk menyerap air terlalu banyak. Kemudian ada sitoskeleton atau kerangka sel. Sitoskeleton adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukariota, sitoskeleton ternyata juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Dengan benarnya, sitoskeleton sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, dapat mengatur kedudukan organel, serta merayap di permukaan. Kemudian organel sel yang selanjutnya ialah plastida. Plastida adalah organel yang sangat dinamis yang mampu membelah, tumbuh dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Pada sel muda tumbuhan tingkat tinggi, plastida biasanya tidak berwarna dan disebut leukosit atau proplastida. Pada daun, plastida berwarna hijau disebut kloroplas. Pada buah masak terkadang berwarna kuning atau merah disebut pigmen. Kemudian struktur plastida itu ada membran dalam yang berfungsi sebagai pembungkus cairan kloroplas yang disebut dengan stroma. Kemudian ada stroma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi gelap pada plastida yang terjadi seperti yang kita ketahui pada plastida terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang yang membutuhkan cahaya matahari dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Kemudian struktur pada plastida selanjutnya ialah granum, merupakan tumpukan-tumpukan tilakoid sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Kemudian ada tilakoid sebagai penyusun grana dan ada juga lumen. Fungsi plastida yaitu sebagai fotosintesis, perubahan warna pada tanaman atau alga, sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian terakhir produksi asam amino dan protein. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemateri keempat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.